Jadi kesimpulan darah ini cukup unik ya. Jadi ada, kalau bisa dilihat dari ceritanya, dia ada campuran antara pengalaman near death experience atau mati suri itu bercampur karena ada keturunan juga, terus juga mungkin ada bercampur juga karena memang udah bawaan dia sejak lahir ya. Satu hal sebenarnya yang mungkin bikin penasaran juga, yang namanya apalagi cewek ya, terjun ke dunia mistis, terjun ke dunia supranatural itu kan juga bukan hal yang gampang gitu. Nah, ada nggak sih sebenarnya hambatan-hambatan yang mungkin dialami sebagai seorang wanita yang kemudian berkecimpung atau masuk ke dunia supranatural atau mistis ini? Dibully. Langsung dibully ya, diremehkan lah ya, apa kayak gitu, diremehkan, dibully. Pernah dilihat juga, dituduh, waktu diklaim langsung, kau pas lihatmu adalah dukun santet. Oh my god. langsung dijudge gitu ya. Jadi dibully, diremehkan, dijudge kayak gitu kan. Langsung kita apa ya, nggak ada ngomong apa-apa, langsung diklaim kayak gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Terus ada juga aku kayak, memang energiku seperti ini ya, setelah beberapa bulan dan tahun-tahun itu aku alamin, aku jalanin. Mungkin bukan mungkin, memang fakta, orang biasanya kalau berjalan di sebuah supernatural itu dia bertukar energi atau ketemu dengan orang yang energinya maybe yang lebih tinggi atau powernya lebih wow gitu, kayak sesek, pusing, berkeringat, pengen muntah, kayak gitu kan wajar ya. tapi itu bukan karena bau badan ya? Ya itu kebetulan belum mandi 2 minggu. Nah itu secara langsung dituduh, kamu nyerang kita, teman kamu kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Aku cuma pikir, aku nggak ada nyerang orang-orang, dan teman aku nggak ada nyerang orang-orang, ya gitu. Aku ada niat untuk aneh, dan aku cuma sekedar datang itu aja, nggak ada niat apa-apa. Ya bolehlah kalau ngomong nyerang, ya silakan, monggo. Mungkin Anda perlu cari mentor atau guru yang lebih paham itu supaya Anda ngerti soal bentrokan energi. Ya, kebetulan yang waktu itu orangnya lebih tua daripada aku, umurnya berapa? 40 lebih atau 50 lah. Dia berstatus sebagai paranormal atau gitu. Ya kayak tuh apa, masih siapa ya, pelukis gitu loh, gambar. Oh, tukang gambar. Nah, tukang gambar. Nah, tapi dia kayak gambar-gambar astral sama gambar pasar-pasar orang gitu. Iya. Tapi kan dibilang untuk energiku nabrak gitu ya kan. Nabrak masuk rumah sakit. Sakit dibilang. Gitu kalau nabrak emang mungkin dia kurang meditasi, bisa, atau mungkin dia kurang upgrade apa yang perlu diperbaiki gitu kan, yang perlu ditingkatin. Jadi ya yang dituduh, kau nyerang kita, teman kau nyerang kita, tapi sebenarnya Ini GR aja kali ya, udah kayak gitu ya. Orang kayak gitu kan sering GR ya. ya biasanya aku nyerang mereka kayak Valir gitu, pakai energi api ya, elemen api. Kan kalau suka main Mobile Legends nih, ini kayak istilahnya yang rumping. Jadi kalau teman-teman yang nggak ngerti istilah Mobile Legends, ya mohon maaf, ya sering gini ya, karena sering main Mobile Legends itu ya. Oke, terus mungkin ada nggak, mungkin kalau tadi kan ada kemampuan melihat makhluk astral, terus ada juga pernah belajar numerologi. Nah, selain itu ada nggak sih kemampuan lain yang spesifik kemudian didapatkan atau kemudian
bukan kayak gitu seiring berjalannya waktu yang didapatkan Oh, kalau waktu itu pernah kelebihan energi. kelebihan energi kayak apa? Energinya berlebihan. Energinya berlebihan. Jadi Kayak hiperaktif gitu. hiperaktif kayak gitu. Pernah kayak gitu. Waktu itu pernah meditasi. Aku meditasi. Oh, apa? Tapa kungkum. Tapa kungkum itu topo. jadi Topo. ibaratnya Kalau orang meditasi Jawa, dengan topo. cara berendam. Berendam di air. Nah kebetulan waktu itu aku pengen menantang nyali, Menguji nyali. Menantang nyali, menguji nyali, Itu ikut acara di enggak, bukan. Oh iya, bukan. mengetes diri sendiri Oh, gitu loh. oke. Mengetes diri sendiri setelah sekian tahun belajar, ngetes, coba ke air terjun. Coba sendiri. Itu malam-malam? Hah? Malam-malam? Maghrib. Maghrib. Menjelang maghrib Menjelang maghrib. Menjelang maghrib ya sampai krik-krik. Jam 6, jam 7-an gitu kan? Iya itu sampai gelap lah. Oke, sendirian? Ya memang kesananya sama teman, Heeh. karena nggak seberapa hafal jalannya. Heeh. Nggak seberapa hafal, lah itu nggak pakai apa-apa, cuma tanya juru kuncinya aja bagaimana. Bentar. Aku soalnya imajinasi kok jadi agak nyangkut gara-gara kamu tadi bilang nggak pakai apa-apa gitu. Oh sorry, kesana pakai motor masih. Pakai motor, Oke. kendaraannya. Bukan meditasinya terus nggak pakai apa-apa gitu kan ya. Iya, Gitu. iya. Oke. Udah clear lagi. Jadi naik motor ke sana, Nah, terus tanya sama juru kunci. ya Terus setelah itu cuma ngomong, Pak, aku pengen meditasi aja, oke. nggak pengen ngapa-ngapain. Itu juru kuncinya nggak heran tuh, kamu siapa? Nah, Kapan heran, lu? lo ngapain cewek kok masuk sini malam-malam? Nah iya gitu. Terus. Ya udah di situ, tapi nggak apa-apa. Ya ngikutin syaratnya dia lah. Oke, kita pilih hijau atau lupa. Nah, Sama mungkin kasih uang rokok lah ya. ya, yo dupa dan uang rokok. Ngikutin apa kata dia sudah. Dibilangin, Mbak, habis ini hujan, hati-hati longsor. Saya mah cuma ya itu Tuhan nanti. Pokoknya niat saya begini dulu. Oke. Saya pengen tahu seberapa sih bisanya, mampunya sampai seberapa gitu loh. Ya cukup lumayan ya, tak. Oke, jadi itu meditasi di bawah air terjun Nah. posisinya. Lumayan sih, cukup tinggi airnya. Kalau kalian datang ke Gerojokan Sewu Jawa Malang, kalian kalau duduk silang meditasi sambil kuat sih kepalanya kejatuhan air, ya sekitar segini lah, Oke. seginian airnya segini. Dan itu durasinya nggak cuma sejam atau 2 jam ya? Wah itu nggak ngukur ya. Nggak dihitung lah ya. Oke. Nggak ngukur. Terus apa itu yang dirasain ketika meditasi itu? Terus atau apa ada pengalaman yang bisa ditangkap tadi? Kalau pertama memang sakit ya. Iya. Oke. Itu nenek-nenek juga tahu sih kalau kayak gitu sakit kan. Sakit ya. Sakit tapi lama-lama enggak. Oke. Dingin, sakit, tapi lama-lama kayak anget. Oke. Tapi iya, nggak lama-lama kayak anget, tapi kayak udah nggak ngerasa di sini. Oke. Di atas ini kayak ada payungnya, jadi air itu kayak mental. Oke. Terus selain itu, Ya, ini horornya waktu udah menjelang gelap. menjelang gelap itu udah mulai Horor. kayak gitu. Udah tetap fokus meditasi, banyak suara. Suara apa tuh? Ingatnya waktu itu desisan ular. Ular. Oke. Ya. Desisan ular, terus bau anyir, bau wangi, suara gamelan. Itu udah nggak ngirain. Udah nggak ngirain, sampai sempet dinginnya itu ditekan dingin banget. Kayak apa ya? Dinginnya udah nggak wajar, kayak ke tulang gitu loh. Iya, rusuk gitu ya. Nah, terus ke tulang. Terus ada yang kayak di sini ada sosok berbulu agak besar, tapi nggak hirain. Dia memang rada takut ya waktu itu. Memang rada takut. Terus cuma berdoa aja, ya
aku niat di sini untuk mengukur saja kemampuanku dan niat di sini untuk meditasi dan aku nggak ingin niat apa-apa. Sudah itu ya sudah. Lu main horor. Itu berapa kali sampai tapak hukum itu dilakukan berapa kali? 2 sih, pertama di Pujon Malang, kedua di Madura. Oh, oke, berarti 2 kali tapak hukum ya. Gitu. Memang sebenarnya yang namanya tapak Bukan hukum, ada yang bukan untuk dianjurkan sama guru loh atau mentor. Enggak. niat sendiri. Iya. Keinginan sendiri. Iya, karena kepo. Kalau aku orangnya kalau nggak dibuktiin sendiri nggak percaya. Oh, kayak gitu. Gitu, jadi pengen buktiin sendiri ya secara diri sendiri. Aku sampai mana sih? Aku mampunya seberapa? Gitu. Aku voltanya nih, voltasenya sampai seberapa gitu. Oke. Namanya untuk kuat nggak kuat itu urusan nanti kalau aku mikirnya kayak gitu. Iya, gimana ya? Jadi aku setelah di Madura, tapi di Madura ini lebih clean sih daripada di Pujon Malang. Lebih clean di sana, ya lebih tenang juga, tapi ya banyak sampah, lebih jauh daripada yang di mana di Malang. Cuma untuk kalian yang pengen meditasi hukum yang belum memang mencapai tingkat yang lumayan lah ya, jangan dicoba lah kayak tarik terjun atau apa, mending di mahat. Ya, jadi kalau diingat ya, ini memang tidak untuk dicoba-coba karena memang kita nggak bakal tahu efeknya di tiap orang itu berbeda-beda. Soalnya api ini kadang di samping kalian itu ada terus kalian gagal fokus. Ya, gagal fokus karena memang lah. yang diuji kan ketahanan fokusnya. Gagal fokus. Nah itu kalian harus fokus. Nah jelas kan kalian harus benar-benar fokus ke meditasi itu, bukan kalian lihat nengok ke kanan ke kiri atau fokus ke sana kemari gitu. Jadi kalian tantangannya ini cukup lumayan sih untuk menantang diri sendiri ke efek. Tapi ya puji Tuhannya berhasil. Ya, yang namanya tapak hukum sendiri sebenarnya kan itu cara untuk melatih diri ya, melatih diri. Dimana sebenarnya kalau itu sebenarnya kan dasar atau basic dari pelatihan untuk ilmu kanuragan. Jadi ilmu kanuragan ini biasanya memang selalu ketika habis berlatih gerak tubuh, hantaman, entah itu hantaman, teknik bela diri dan lain sebagainya pasti selalu ditutup dengan tapak hukum. Kenapa itu dilakukan? Karena itu untuk melatih inti panas tubuh. Jadi tubuh ini dengan tapak hukum itu kayak seperti dipres oleh hawa dingin, ditekan oleh hawa dingin sehingga inti panas tubuh itu akan terkumpul di sini. Nah, inti panas tubuh ini kemudian nanti bisa diolah untuk berbagai macam olahan ya, entah itulah bisa pukulan jarak jauh, bisa untuk pertahanan diri atau bahkan untuk penyembuhan juga bisa. Kalau inti panas tubuh sendiri, kalau orang Tionghoa bilang biasanya ini elemen Qi. Jadi Qi ini kemudian yang bisa diolah biasanya kayak gitu. Perguruan-perguruan bela diri atau banyak ilmu bela diri sebenarnya juga berdasarkan memakai dasar Qi ini. Nah, untuk orang-orang yang mendalami supranatural atau spiritual ini juga memakai, terutama kalau misalnya nanti harus bentrok atau hubungan sama masyarakat, karena memang basicnya adalah energi. Untuk shield sih. Ya, untuk shieldnya. Soalnya aku waktu itu kan berpikir bahwa aku nih cewek, aku perlu untuk meningkatkan sebuah energi yang lebih lagi, belajar yang lebih lagi, jadi mencoba untuk sesuatu hal yang bagaimana biasa, tapi itu bisa untuk melatih ketahanan sendiri. Ya. Tapi aku nggak nganjurin kalian yang ini ya langsung ke air terjun dan kalian bertapa atau semedi di sana atau meditasi sana, aku nggak nganjurin. Tapi kalian tanya dulu bagaimana resikonya, apa, panjang kali lebar kali tinggi, terserah kalian. Aku nggak nganjurin karena horor. Dan hati-hati juga sebenarnya kalau untuk seperti itu yang harus diperhatikan bukan horornya kalau saya, tapi realistisnya adalah kalau misalnya tiba-tiba ada ular, Nah itu kobra atau beneran. apa yang beneran, bukan ular siluman lo ya, ular beneran berbisa. Horornya di situ, soalnya kan pertama ada pohon-pohon rindang,
itu basah, lembab. Kan biasanya hewan-hewan kayak kalajengking, ular, lita kan banyak. Juga aku nggak ngajarin kalian. Kalau yang memang belum pernah nyoba ya gitu. Dan bukan buat jago-jagoan ya kayak gini ini memang sebenarnya hanya untuk kemampuan orang-orang yang memang udah ya kalau bahasa kita terlatih lah kayak gitu. Oke, ini pengalamannya menarik sebenarnya yang dilakukan padahal cewek tapi berani untuk melakukan hal itu. Ya itu terserah lah ya kalau kayak gitu itu terserah lah ya. Takut Mengerikan gitu kan. Sebenarnya dan juga kalau yang namanya tapa Kumkum ini sempat tadi disinggung bahwa karena dia terkena yang namanya kelebihan energi, air itu kan bisa untuk grounding, itu sebagai konduktor atau sebagai penghantar dari energi ini sehingga itu bisa turun menyebar ke tanah nanti dan itu nanti akan kembali ke alam energi itu. Jadi kalau bagi Anda yang mungkin memang karena mungkin berlatih atau mungkin karena satu dan lain hal mengalami kelebihan energi, Kumkum itu bisa untuk grounding dan itu bisa untuk menetralisir kelebihan energi itu ya. Itu juga salah satu prinsip dari ilmu metafisika. Kenapa? Jadi bukan sekedar mistisnya tapi ini bisa dijelaskan secara logika. Baik juga sih bagi tubuh kalau itu. Tapi kalau pengen meditasi Kumkum, bagi kalian yang ingin kayak gitu, itu aja lebih baik kalau belum pernah nih, baru pertama kali harus sama yang udah biasa ngebimbingnya atau yang ada pembimbingnya harus kayak gitu karena enggak untuk dilakukan sendiri. Kalau memang kalian belum terlatih sebelumnya atau belum paham, belum ngerti, belum tahu, itu jangan langsung dilakukan sendiri. Ke laut, ke pantai ini, ke air terjun ini, ke goa ini, ke tempat ini jangan. Nanti resikonya bukan astralnya aja nih, yang sampai kayak ular gitu. Yang beneran maksudnya ular beneran. Gitu. Terus lebih baik ya kalian itu aja ke sanggar yoga lebih baik. Sanggar yoga atau kalau di rumah punya kolam renang sendiri ya bisa. Gitu kan ya. Dia sama airnya. Sama air juga gitu. Cuma bedanya satu ada karbit, satu alami gitu. Iya. Oke, ini juga menarik tadi apa yang dilakukan tadi sekedar untuk wawasan aja ya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ya, mungkin teman-teman juga ada gitu sebagai orang yang mungkin bisa melihat alam sana atau sering berhubungan sama makhluk astral. Sebenarnya pertanyaannya umum ya, punya temen nggak sih kayak sebangsa apa ya makhluk halus tapi dekat gitu ya biasa arisan gitu, diajak ngobrol, diajak curhat, diajak arisan. Aku kan sering tuh lihat kamu kayak ngobrol sendiri, diajak halusinasi, gitu. Diajak delusi gitu ya. Orang ngelihat kamu itu kayak ini ngapain ngobrol ini suka nge-track ini orang bahaya, jangan deket-deket dia.